John Cena akan menjadi heel. Nikki Bella akan kembali ke ring lagi. Fakir pilih WWE daripada AEW. Shawn Michaels percaya pegulat NXT ini akan sukses. WWE kembalikan kamera wasit. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, tahu pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. John Cena akan menjadi heel. Meskipun tahun 2024 telah menjadi tahun yang memecahkan rekor bagi WWE, apa yang telah disiapkan perusahaan untuk tahun 2025 telah membuat orang-orang membicarakannya. Karena telah dipastikan bahwa John Cena akan pensiun dari kompetisi gulat pada tahun depan. Cena mengumumkan di Money in the Bank 2024 bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun terakhirnya sebagai superstar WWE. Setelah sebelumnya mengisyaratkan akan pensiun dalam beberapa tahun terakhir, selama konferensi pers pasca pertunjukan Money in the Bank, Cena ditanya apakah ia akan berubah ke sisi gelap dirinya, tetapi tampaknya itu bukanlah sesuatu yang menarik baginya. Saya pikir sekarang setelah 22 tahun, kalian akan melihat diri saya yang sebenarnya. Saat-saat frustasi, saat-saat kecewa, dan saya juga tidak ingat kapan terakhir kali saya memenangkan pertandingan. Saya sedang sedikit terpuruk. Jadi saya rasa, saya tidak berpikir dalam hal itu. Yang saya tahu adalah bahwa saya benar-benar berusaha bekerja keras hari ini, setiap hari, untuk menjadi manusia yang sebaik mungkin. Jadi saya tidak tahu seberapa besar dampaknya, karena itu sangat bertentangan dengan apa yang saya hargai. Aku pikir para penggemar akan melihatnya. Penggemar kami itu mereka memiliki pengukur omong kosong yang hebat. Cena menjelaskan bahwa ia tidak tahu detail pertandingan apa yang akan ia ikuti atau dengan siapa ia akan berseteru. Tetapi yang ia tahu adalah bahwa di tahun terakhirnya sebagai bintang WWE, ia akan mencoba membuat momen itu segembira mungkin bagi dirinya dan para penggemar, menciptakan lebih banyak kenangan di sepanjang jalan saat ia pergi menuju matahari terbenam. Menurut kalian, apakah John Cena harus berubah jadi heel atau tetap jadi babyface saja? Komen di bawah. Nikki Bella akan kembali ke ring lagi. Nikki Garcia atau yang dikenal sebagai Nikki Bella di WWE mungkin telah meninggalkan karir gulatnya di masa lalu dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi pensiun jarang terjadi selamanya dalam bisnis gulat. Para pegulatnya seringkali merasa sulit untuk menahan keinginan untuk bertanding satu kali lagi. Meskipun Nikki sejauh ini belum mengumumkan kembalinya ke atas ring, tapi dia mungkin memiliki seseorang yang ingin diajak bekerja sama jika dia benar-benar akan melakukannya. Selama siaran langsung The Nikki and Brie Show baru-baru ini, Nikki Garcia dan kembarannya Brie bergabung di atas panggung bersama Dr. Britt Baker DMD yang baru saja kembali ke AEW setelah mengalami masalah kesehatan yang serius. Britt Baker mendengar si kembar Garcia berbicara tentang betapa mereka merindukan bisnis gulat, yang mendorong Britt Baker untuk berkata, "Kamu tidak perlu merindukannya. Itu ada untukmu. Apakah kamu menginginkannya? Karena aku ada di sini jika kamu membutuhkan lawan." Nikki bangkit dari kursinya untuk berkata, "Aku akan kembali dari masa pensiun untukmu." Sementara itu, Brie tetap duduk manis. Nikki telah mengisyaratkan akan kembali ke dunia gulat sebelumnya, termasuk berbicara tentang bagaimana melihat debut Mercedes Moné di AEW membuatnya berpikir untuk kembali ke ring suatu hari nanti. Mercedes khususnya baru saja berselisih dengan Britt Baker setelah acara AEW Forbidden Door. Namun, setelah itu, Nikki menjelaskan posisinya dengan sangat jelas di hadapan para penonton acaranya. "Saya ingin kembali beraksi dalam beberapa tahun." Menurut kalian, apakah WWE butuh Nikki atau AEW yang butuh Nikki? Komen di bawah. Fakir pilih WWE daripada AEW. Stephanie Fakir resmi akan bergabung dengan WWE. Mantan juara CMLL dan AJPW ini akan memulai debutnya dengan WWE. Tetapi, ada beberapa pertanyaan tentang statusnya dengan CMLL sebelum ia menandatangani kontrak. Menurut laporan terbaru, Fakir terikat kontrak dengan CMLL. Tetapi, promotor dan mitranya, NJPW, tahu bahwa Fakir akan bernegosiasi dengan AEW dan WWE. Kedua promotor tersebut meminta agar ia tetap bekerja di acara Fantastica Mania mendatang seperti yang telah diiklankan untuk acara tersebut. CMLL juga memintanya untuk melepaskan gelar Women's miliknya saat ia keluar. Fakir menandatangani kontrak dengan WWE
tetapi tidak dapat berkomitmen untuk acara Fantastica Mania, dan ia juga sudah melepaskan gelarnya, yang menyebabkan terjadinya pertandingan dadakan untuk memperebutkan kejuaraan wanita CMLL yang berlangsung malam itu. CMLL dan NJPW telah mengumumkan kepergian Fakir, mengisyaratkan ia akan bergabung dengan WWE. Karena AEW adalah mitra bisnis kedua perusahaan itu, jadi mereka akan mengizinkannya untuk menyelesaikan jadwal yang telah terbooking. Fakir tampil memukau saat melawan Mercedes Moné di acara Forbidden Door, yang menarik perhatian AEW dan WWE. Dengan WWE kini siap memperkenalkan Fakir kepada para penggemar di Mexico City pada 13 Juli di live shows mendatang. Tapi belum diketahui kapan ia akan tampil untuk yang pertama kalinya di acara TV WWE. Fakir mengikuti bintang Jepang Giulia, yang juga baru-baru ini menandatangani kontrak dengan WWE yang akan debut segera di NXT. Menurut kalian, apakah Stephanie Fakir bisa menjadi juara wanita WWE dalam beberapa tahun ke depan? Komen di bawah. Shawn Michaels percaya pegulat NXT ini akan sukses. Legenda WWE, Shawn Michaels, memiliki tugas yang menantang untuk memilah-milih bintang muda. Beberapa di antaranya bahkan belum pernah menginjakan kaki di ring gulat sebelumnya. Shawn mengubah mereka menjadi pegulat yang siap untuk daftar pemain utama WWE. Banyak pegulat NXT yang saat ini telah membuat para penggemar terkesan selama setahun terakhir, dengan satu bintang khususnya mendapat perhatian khusus. Selama panggilan media baru-baru ini, Shawn Michaels ditanya seberapa dekat menurutnya Lola Vice untuk menjadi superstar WWE dalam daftar pemain utama. Saya merasa Lola adalah salah satu orang yang memiliki semua kemampuan, semua skill yang ada di sana, skill untuk menjadi bintang dalam daftar pemain utama. Tetapi dia masih sangat baru, sangat muda, dan saya akan senang pastinya. Dia adalah salah satu orang yang saya kira Anda akan anggap istimewa. Anda dapat melihat hal-hal dalam dirinya yang, sekali lagi, akan menyebabkan seseorang berkata, dia adalah bintang di daftar pemain utama. Saya hanya ingin membuatnya dibekali sebaik mungkin, agar saat dia masuk ke daftar pemain utama itu, dia bisa berkembang pesat. Saya kira itulah perbedaan bagi saya. Mungkin ingin meluangkan waktu sedikit lebih lama. Shawn Michaels menjelaskan bahwa sementara beberapa talenta NXT sudah siap untuk daftar pemain utama, dia percaya bahwa dia harus selalu memiliki tujuan yang lebih tinggi ketika membentuk bintang NXT menjadi bintang di daftar pemain utama. Dia tidak hanya ingin orang-orang masuk ke sana hanya untuk sekedar bertahan. Dia ingin mereka masuk ke sana dan menjadi pembeda. Oleh karena itu, beberapa pegulat masih bertahan di NXT lebih lama daripada yang lain. Menurut kalian, apakah Lola Vice sudah siap untuk naik ke roster utama? Komen di bawah. WWE kembalikan kamera wasit. NXT mungkin akan kembali menggunakan gimmick kontroversial dari WCW. Pada awal tahun 90-an, WCW menggunakan helm dengan kamera yang dipasang untuk dikenakan oleh wasit selama pertandingan. Kamera wasit ini memberi komentator lebih banyak pilihan dan memberi para penggemar sudut pandang baru yang belum pernah terlihat sebelumnya di dalam ring. Ini dikenal sebagai referee cam, plesetan dari kata referee dan eye. Masuk akal, mengingat kita bisa melihat pandangan wasit terhadap pertandingan melalui kamera. Tetapi para penggemar tidak menyukai konsep itu dan sudah lama tidak digunakan. Namun, semua itu bisa saja berubah. Laporan terbaru menunjukkan WWE akan menghadirkan kembali RevCam di NXT. Laporan itu mengklaim bahwa RevCam dapat segera digunakan di NXT, meskipun para penggemar memiliki pandangan negatif tentang konsep itu di masa lalu. Elemen lain yang dibahas akhir-akhir ini adalah penggunaan RevCam, yang menurut laporan itu dapat segera muncul di NXT. Ini bukan pertama kalinya Triple H menggunakan NXT untuk menguji konsep yang sebelumnya ditinggalkan. Ia membawa kembali pertandingan War Games di NXT pada tahun 2017. NXT juga telah menggunakan banyak merek dagang dari WCW selama bertahun-tahun. Nama-nama acara premium seperti Heatwave, Great American Bash, dan Halloween Havoc semuanya telah digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Jelas, Shawn Michaels dan Triple H memiliki ketertarikan pada organisasi gulat yang sekarang sudah tidak ada lagi itu. Menurut kalian, apakah WWE perlu kembalikan lagi kamera wasit di NXT? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 3.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love.